Chapter 81. Kerja Tim 2. Di bawah sinar bulan yang redup, Kim Suho berjalan sendirian ke kamar asramanya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan yang gelap, dia tiba-tiba tertawa. Pertarungan yang baru saja dia lakukan di depan matanya. Dia diterbangkan tanpa daya ketika dia hanya 1 inci jauhnya dari Kim Ha-jin. Bahkan sekarang, dia tidak dapat memahami apa yang menyerangnya. Apakah itu serangan fisik atau emisi sesaat dari kekuatan sihir? Dalam kedua kasus itu, kekuatan misterius telah menyeretnya menjauh dari medan perang, dan Kim Ha-jin mampu melakukan pukulan yang sah. Petik 1. Kupikir hanya aku yang menyembunyikan kekuatanku. Kekuatan yang sangat tinggi tidak diragukan lagi akan menarik kecurigaan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, Kim Suho hanya mengungkapkan cukup kekuatannya untuk mempertahankan peringkat pertama di Kyuup. Dia menyembunyikan kekuatannya untuk dirinya sendiri, dan satu-satunya alasan dia mempertahankan tempat pertama adalah untuk keluarganya. Jadi ada orang lain yang memikirkan hal yang sama denganku. Kim Suho tidak mudah dalam pertarungannya dengan Kim Ha-jin. Tetap saja, Kim Ha-jin berhasil menghindari serangannya dengan gerakan aneh. Bahkan sekarang, Kim Suho merasa bahwa gerakan Kim Ha-jin sepenuhnya misterius. Tampaknya tidak ada artinya dan tidak memiliki dasar. Dia tampak lambat dan penuh dengan celah, sedemikian rupa sehingga Kim Suho melihat banyak peluang untuk menyerang. Namun, serangannya hanya menyerempetnya atau menebas di udara. Bahkan ketika dia berpikir itu sudah berakhir, Kim Ha-jin lolos dari jangkauannya dengan akrobat yang tidak bisa dipahami. Pada awalnya itu tampak seperti kemenangan yang mudah, tetapi dia tidak bisa menutup pertarungan. Dia benar-benar tidak tahu apakah Kim Ha-jin itu asli atau palsu. Itu tanpa cacat disamarkan sebagai kelemahan. Petik 2. Pada saat itu, Kim Suho mendengar suara pedang memotong angin. Dia bahkan bisa mendengar teriakan kecil yang terkatup rapat. Suara itu datang dari taman dekat asrama. Penasaran, dia menuju, di mana dia melihat seorang gadis mengayunkan pedang. Itu adalah Chae Na-yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Hiyak. Terkejut, Chae Na-yun melemparkan pedang yang dia ayunkan. Pedang itu terbang seperti tongkat baseball dan menabrak jendela asrama. Untungnya, jendelanya tidak pecah, tetapi kadet di dalam sepertinya sudah bangun ketika lampu menyala. Apa? Mengapa kamu begitu terkejut? Petik 2. Chae Na-yun memelototi tamu yang tiba-tiba tidak diundang itu. Kim Suho tersenyum dan bertanya. Apakah kamu melakukan latihan pedang? Petik 2. Pelatihan stamina saja. Chae Na-yun melepaskan kekuatan sihir. Pedang itu terbang kembali ke tangannya mengikuti kekuatan sihirnya. Chae Na-yun membersihkan debu di pedangnya dan mengarahkannya ke Kim Suho. Dari mana kamu kembali? Saya. Kim Suho menjawab dengan jujur. Aku bertemu dengan Kim Ha-jin. Mata Chae Na-yun membelalak. Kim Ha-jin. Ya. Untuk apa? Chae Na-yun bertanya ketika dia menyelipkan rambutnya di belakang telinganya, pura-pura tidak peduli. Melihat ini, Kim Suho memiliki pikiran nakal. Kami berbicara tentang kamu. Apa? Bu, omong kosong. Petik 2. Dia bereaksi agak kuat. Wajahnya memerah sampai ke telinganya, dan tangan dan kakinya tidak bisa diam. Kim Suho menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Itu adalah lelucon. Kami berdebat. Petik 2. Bertengkar. Kamu dan Kim Ha-jin. Petik 2. Ya. Siapa yang menang? Tidak, Anda pasti menang. Tapi kenapa? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu itu. Chae Na-yun menatap Kim Suho dengan masam. Kemudian, dia berbalik dan mulai fokus pada latihan pedangnya lagi. Wish. Dia mengayunkan pedangnya, tapi dia terlalu kuat. Kim Suho melangkah masuk, tidak tahan menyaksikannya. Kamu tidak bisa memegang pedang seperti itu. Apa? Jika kamu menaruh kekuatan sebanyak itu ke genggamanmu, kamu tidak akan bisa memotong apa yang seharusnya bisa kamu lakukan. Kim Suho mengeluarkan pedang kayu dan memberikan demonstrasi. Dia tidak memegang pedangnya dengan erat. Dia memegangnya dengan ringan namun cukup kuat sehingga dia bisa mengubah cengkeramannya kapan saja. Kim Suho mengayunkan pedangnya sebagai demonstrasi, menggambar angin pedang yang jernih di udara. Angin pedang menyentuh rambut Chae Na-yun dan tersebar. Sikap tidak antusias Chae Na-yun langsung berubah. Dia dengan cermat memperhatikan cengkeraman Kim Suho dan menyalinnya. Petik 2. Seperti ini. Pelajaran yang tiba-tiba ia mulai dengan Kim Suho berlanjut sampai tengah malam. Ketika Chae Na-yun kembali ke kamar asramanya, dia segera melakukan panggilan video ke Hazuki. Itu untuk memberitahunya tentang tim yang dia putuskan. Dia menjadikan Hazuki sebagai wakil pemimpin dan memilih rata-rata pendukung dan penembak jitu. 2 prajurit, 1 dukungan, 1 penembak jitu, 1 penyihir. Karena penyihir berasal dari jajaran atas Akademi Sihir Seoul, itu adalah tim yang seimbang. Selain itu, Chae Na-yun bisa bertindak sebagai prajurit dan penembak jitu, membuat timnya lebih fleksibel. Timnya tidak hanya layak, tidak diragukan lagi salah satu yang terbaik. Lalu apakah Ha-jin Si tidak bergabung dengan kita? Namun, dalam video call holografik, Hazuki bergumam dengan menyesal. Aku bisa membawanya jika aku mau, tapi kemudian aku merasa sedih untuk tim Rahel. Selain Rahel,
Semua orang di tim itu hanya rata-rata. Petik 2. Dengan hati-hati, Chae Nayun menjawab dengan suara keras. Seperti yang dia katakan, tanpa Rahel dan Kim Hajin, tim Rahel tidak terlalu luar biasa. Pertama, tim mereka memiliki 3 prajurit dan tidak ada pendukung, dan pesulap bernama Tomer juga di bawah rata-rata. Tapi, jangan berpikir tentang mereka. Saya akan mengirimkan daftar tim seperti ini, oke. Petik 2. Ya. Persis seperti itu, tim Chae Nayun dikonfirmasi. Chae Nayun menutup telepon dan melompat ke tempat tidurnya. Sudah waktunya tidur, tapi dia tidak mengantuk. Terus terang, dia frustrasi dan kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan bertanya kepada Kim Hajin lebih awal. Dengan begitu, mereka akan bisa mendapatkan skor yang baik dalam teori juga. Karena dia terus ragu, dia akhirnya dibawa pergi oleh Rahel. Petik 2. Apakah aku akan kalah lagi? Dia masih bisa mengingat kekalahannya saat ujian tengah semester. Hasil duelnya dengan Rahel mungkin merupakan alasan yang menentukan dia beralih ke pedang. Chae Nayun, yang mengingat ingatan buruk ini di bawah selimut, tiba-tiba terangkat. Dia tidak bisa tidur. Tanpa pilihan, dia mengambil helm yang tergeletak di sebelah tempat tidurnya. Untuk menghilangkan stres di jam selarut ini, bermain game adalah satu-satunya pilihan. Gladiator abad ini. Itu adalah permainan realitas virtual yang terkenal yang kancah persaingannya sering di siaran publik. Karena membantu dengan pelatihan gambar, itu dinikmati oleh banyak pahlawan dan taruna di seluruh dunia. Dengan popularitasnya, pemain peringkat 1 setiap musim secara alami menjadi pusat perhatian media. Nayun Jajangman. 98 menang 17 kekalahan. Tingkat kemenangannya yang memukau adalah sesuatu yang sangat dibanggakan Chae Nayun. Pertandingan yang tidak dimainkan lebih baik daripada pertandingan yang berperingkat untuk menghilangkan stres. Chae Nayun memutar matanya saat dia mencari lawan. Segera, dia menemukan seseorang yang cocok. Nama panggilan pemain adalah Extra 7. Dia berada di Liga Platinum dengan 43 kemenangan dan 43 kekalahan. Sepertinya kemenangan mudah. Anda meminta duel Extra 7. Extra 7 telah menerima duel Anda. Oh, orang ini cukup berani. Chae Nayun tersenyum ketika dia fokus pada realitas virtual. Tidak ada statistik atau item dalam game ini. Hanya akal sehat dan kendali superior yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Mulai. Duel dimulai. Chae Nayun ingin mengambil hal-hal lambat dan menguji air. Namun, secara tak terduga lawan itu ceroboh. Sebelum dia bisa beradaptasi dengan serangan mendadaknya, karakternya melayang dan terpecah oleh serangkaian serangan berturut-turut. Pada saat dia tahu apa yang terjadi, visinya telah memerah. Apa? Petik 2. Dia mencoba untuk mengambil hal-hal lebih serius, tetapi HP-nya terlalu rendah. Pada akhirnya, dia kalah setelah hanya 3 menit sejak awal duel. Mengalahkan. Chae Nayun menatap kata ini dengan kosong, lalu mengerutkan kening. Omong kosong licik ini. Kemenangan. Saya menang lagi. Saat ini saya sedang memainkan game bernama Gladiator of the Century. Itu cukup realistis, baik dalam hal grafis dan gerakan, jadi saya telah memainkannya baru-baru ini sebagai cara untuk melatih gambar. Jadi, ini berhasil juga. Nomor 37 terukir di helm konsol. Itu berarti sistem konsolidasi acak aktif. Sama dengan. Sistem konsolidasi acak. Peringkat rendah, atribut roh. Konsolidasi acak. Asteris mengkonsolidasikan konsep dari peralatan yang dipindai sebesar 1-44%. Konsolidasi berlangsung selama 24 jam, setelah itu persentase konsolidasi akan diacak lagi. Sama dengan. Konsolidasi, konsep. Menggunakan kemampuan ini, konsol game saya menjadi sesuatu yang lain. Tidak hanya fungsionalitas dan kinerja konsol yang meningkat, kecepatan pikiran dan perasaan saya juga meningkat sebesar 37%. Itu 37% secara numerik, tapi saya merasa itu adalah peningkatan yang lebih besar. Aku menang 7 kali berturut-turut. Berkat hadiah baru saya akhirnya mengalahkan veteran 98 win 17 loss 7 kali berturut-turut. Tentu saja, itu adalah pertandingan tanpa peringkat, sehingga itu tidak benar-benar memengaruhi statistik peringkat saya. Nayun Jajangman meminta pengiriman ulang. Bocah ini benar-benar ulet. Sayang sekali untukmu, aku harus tidur sekarang. Petik 2. Saya mematikan permainan dan menyingkirkan helm. Tiba-tiba, aku melihat Evandel di sudut mataku. Lesat, enak sekali. Petik 2. Dia tertidur ketika aku sampai di rumah, tetapi dia bangun ketika aku mulai bermain Gladiator of the Century, dan sekarang dia benar-benar terjaga dan mengunyah kue. Kue besar yang saya bawa berkurang setengahnya. Apakah dia diizinkan makan sebanyak itu? Saya agak khawatir. Setelah menonton Evandel sebentar, saya menyita kuenya. Apa itu? Petik 2. Mari kita simpan sisanya untuk nanti. Kenapa? Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Evandel melompat untuk mencoba dan mengambil kue. Namun, saya berhati dingin.
Aku menaruh kue itu di rak paling atas di lemari es. Menyadari bahwa itu jauh dari jangkauannya, Evandel meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengerutkan kening. Hampir seolah-olah dia tidak puas dengan seluruh dunia. Saya ingin lebih. Saya ingin lebih. Dia bahkan belajar mengeluh. Aku meletakkan jari telunjukku di atas mulutku. Set, Anda hanya harus makan sedikit makanan ringan setelah makan. Selain itu, Anda tidak bisa bersuara keras di malam hari. Petik 2. Petik 2. Meskipun dia tenang atas peringatan saya, tangannya yang mungil gemetar. Tanpa pilihan lain, saya mengangkat Evandel. Besok, kamu bisa makan sisanya besok, oke. Saya akan membeli lebih banyak lagi makanan lezat besok. Petik 2. Sangat. Tentu saja, apakah Anda melihat saya tidak menepati janji? Petik 2. Ketika saya membelai kepalanya, dia akhirnya tampak tenang. Tidak lama kemudian, Evandel tertidur, dan saya menempatkannya di tempat tidur. Ketika saya memeriksa jam tangan pintar saya sesudahnya, saya perhatikan bahwa Kim Suho telah mengirimi saya pesan 2 jam yang lalu. Minggu kedua Agustus, Jumat. Mari kita bertemu. Wah. Sama dengan. Jaket kadet. Jaket yang dibuat oleh Kyuk. Trap transformasi. Asteris ketika seseorang menginjak jaket ini, kekuatan yang tidak dikenal akan sangat mendorong orang itu. Asteris efek ini berlangsung selama 10 menit dan akan hilang setelah satu aktivasi. Sama dengan. Sepertinya dia mengenali keahlian saya. Itu semua berkat jaket kadet yang saya modifikasi. Kim Suho juga tampaknya tidak curiga. Tentu saja, itu jaketnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk curiga. Selain itu adalah kekuatan tak dikenal yang mendorongnya. Kim Suho tidak akan pernah tahu apa yang telah terjadi padanya. Rabu. Itu adalah kelas pertama sejak pembentukan tim, pelatihan tempur yang disebut, investigasi Dungeon. Biasanya, ketika pahlawan menemukan Dungeon, mereka akan mengirim pihak terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang ada di dalam Dungeon. Dalam pelatihan tempur ini, para taruna akan bertindak sebagai pihak yang maju ini. Ah, sangat dingin. Oh, bukankah kamu kedinginan, Hajin? Tim saya saat ini berada di dalam Dungeon yang tertutup es. Kami berlima menggigil kedinginan saat kami berjalan maju. Setelah sekitar 20 menit, jalan tiba-tiba bercabang menjadi 5 cabang. Itu di sini. Tomer tiba-tiba menunjuk ke jalan paling kanan. Aku membuka mata lebar-lebar dan menatap ke arah yang ditunjuk Tomer. Seperti yang diharapkan, ada jebakan di sana. Tidak, itu tempat yang salah. Apa? Tidak. Petik 2. Tomer sengaja membawa kami ke dalam jebakan. Saya tidak berpikir ada jin yang menunggu untuk menyergap kita, tetapi dia pasti memiliki semacam jebakan yang mengancam jiwa. Dalam investigasi Dungeon, masuk akal untuk mendengarkan penembak jitu Anda. Petik 2. Tomer menatap Rahel. Sayang sekali untuknya, Rahel juga ada di sisiku. Ayo pergi seperti kata Hajin Si. Petik 2. Jangan menyesal nanti. Tomer adalah pecundang. Ada Yeti di depan. Seorang Yeti sedang tidur di jalur yang saya pilih. Monster pertama The Dungeon, Yeti. Kami maju ke depan, menjaga penjagaan kami. Setelah itu, Tomer terus mencoba memimpin kami, terutama Rahel, ke dalam jebakan. Namun, saya selalu ada untuk mencegahnya. Guys, saya pikir begini, nyata kali ini. Jika Anda melihat jejak es di sekitar sana. Petik 2. Tidak, percayalah padaku sekali ini saja. Rahel Si, ikut aku. Bukankah lebih efisien untuk dipecah menjadi 2 kelompok? Petik 2. Tidak, kami tidak bisa. Saya harus memuji di atas upaya terus-menerusnya, tetapi itu tidak berarti saya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Aku meraih pergelangan tangannya, dan dia mengikutiku diam-diam. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Tomer menjadi semakin jengkel. Mai Tousan Mileais menemukan jalur terpendek di Ais Dungeon yang seperti labirin ini. Tidak ada penghalang dan tidak ada kesulitan. Pada saat kami melihat seorang instruktur menunggu di pintu keluar, Rahel berbicara dengan tidak nyaman. Hajin Si. Iya nih. Ini. Rahel melirik pergelangan tangannya. Aku memeganginya, berpikir Tomer mungkin membawanya pergi. Oh benar, maaf. Tidak, kamu tidak perlu. Tim Rahel. Instruktur melihat kami dan berteriak dengan suara gemuruh. Kami buru-buru berlari dan berdiri di depannya. Temuanmu. Iya nih, Yeti, Snow Beast, musibah putih, drag putih. Petik 2. Rahel membacakan hasil penyelidikan. Instruktur mendengarkan dengan tenang dan membandingkan temuan dengan daftar. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya. Berdasarkan pangkat monster yang didistribusikan di Dungeon, bos Dungeon kemungkinan besar setidaknya kelas menengah tingkat 3. Baik, tim Rahel, skor sempurna. Petik 2. Wajah Rahel berubah cerah. Itu sama dengan anggota tim lainnya. Mereka mengepalkan tangan mereka dan mempertimbangkan kata-kata, skor sempurna. Petik 2. Sialan. Sementara itu, Tomer menendang batu dengan ekspresi kesal di wajahnya.